Is that right? It's Mona. It is. It's Mona. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Melancholia. Film ini menceritakan mengenai kisah hidup seseorang yang menderita sindrom melankolis, serta sebuah planet raksasa seukuran matahari bernama Melancholia yang memotong jalur lintas orbit bumi, menabrak bumi, dan menyebabkan kiamat bagi umat manusia. Depresi melankolis adalah suatu kondisi di mana penderitanya itu mengalami depresi berat dengan ciri-ciri terus-menerus merasa sedih, hampa, ataupun keputusasaan. Dampak dari sindrom tersebut adalah memiliki sikap antisosial, penyendiri, bahkan jika tidak ditangani dengan benar, depresi melankolis bisa menumbuhkan hasrat untuk bunuh diri. Penyebabnya bisa saja karena rasa trauma atau kehilangan. Planet Melancholia yang diketahui memotong jalur orbit bumi seolah menjadi gambaran puncak depresi, di mana sudah tidak ada harapan lagi karena telah datang kiamat bagi umat manusia. Oke, daripada penasaran, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Bagian pertama, kita akan mengambil sudut pandang pemeran utama film bernama Justin, seorang wanita muda, cantik, berkarir, sekaligus mantan kekasih Spider-Man. Namun sayangnya wanita cantik itu diketahui menderita sindrom depresi melankolis. Hari ini adalah hari pernikahannya. Michael adalah lelaki paling beruntung di dunia yang akhirnya bisa mendapatkan cintanya. Di perjalanan mereka itu melewati sebuah jalan yang sangat sempit. Lokasi pernikahan mereka ada di atas bukit di sebuah mansion besar milik saudari perempuan Justin. Mobil limusin yang mereka tumpangi tidak muat di badan jalan dan kesulitan untuk berbelok. Entah apa yang dipikirkan Justin, kenapa ia tidak menyewa kendaraan yang lebih mudah untuk mencapai lokasi. Alhasil mereka pun terlambat dari jadwal yang udah ditentukan. Sampai di sana, kakak perempuannya bernama Claire memarahi Justin. Mereka terlambat 2 jam dan hampir saja membuat para tamu undangan pulang. Namun acara pernikahan tetap harus dilanjutkan, apalagi mereka itu udah mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Saat akan masuk ke dalam rumah, Justin melihat ada benda langit yang sangat terang. Ia bertanya, apa nama bintang tersebut? The red one. That's Antares. Suami Claire, John, menyebut itu adalah bintang Antares. John ini adalah seorang ilmuwan astronomi, jadi dia tuh cukup hafal dengan nama-nama bintang yang ada di langit. Nah, sedikit informasi, bintang Antares termasuk dalam rasi bintang Scorpio dan berukuran 700 kali lebih besar daripada matahari. Namun bintang itu kini dalam keadaan sekarat. Seperti halnya bintang raksasa lainnya, setelah kehabisan bahan bakar, bintang tersebut akan menjadi supernova. Namun ilmuwan tidak bisa memastikan kapannya. Bisa jadi bintang itu sudah meledak saat ini. Hanya saja cahaya dari ledakannya tuh belum sampai ke bumi karena akan membutuhkan waktu kurang lebih selama 600 tahun perjalanan. Sebelum memulai acara resepsi, mereka berdua diminta memainkan undian, yaitu menebak berapa jumlah buncis yang ada di dalam botol. Ya, namanya juga buat seru-seruan. Di dalam, Justin bertemu dengan sang ayah yang sudah lama menunggu, lalu memperkenalkan Justin kepada 2 istri mudanya yang bernama Betty dan Betty. This is Betty. Betty? Hi. Justin juga bertemu dengan sang ibu yang bernama Gabby. Dari sini kita bisa mengetahui kalau kedua orang tua mereka tuh udah bercerai. John kemudian membuka acara lalu mempersilahkan para tamu menikmati hidangan. Seorang pria bernama Jack berdiri kemudian memberikan sambutan. Dia adalah atasan Justin yang bekerja di perusahaan periklanan. Hari ini adalah hari yang paling tepat memberikan hadiah terbaik untuk Justin, yaitu kenaikan jabatan menjadi seorang art director baru di perusahaan. Hadiah tersebut tentu saja menambah pundi-pundi kebahagiaan Justin di hari pernikahannya. The company has gained a new art director. The father of the bride wants a word. Setelah itu giliran sang ayah memberikan sambutan. Tidak banyak yang bisa ia katakan karena 2 istri mudanya sudah cukup membuatnya kerepotan.
Namun hari ini ia melihat Justin lebih bahagia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia berharap Justin dan Michael bisa langgeng untuk selamanya. Seandainya ibunya saat itu tidak bersikap egois di dalam rumah tangga, mungkin pernikahan mereka masih bisa diselamatkan. Perkataan sang ayah memancing emosi Gabby, ibunya. Ia berkata bahwa pernikahan itu tidak ada artinya dan ia sangat membencinya. I just have one thing to say. I don't believe in marriage. Enjoy it while it lasts. Perkataan ibunya tersebut membuat Justin menjadi murung. Claire kemudian membawanya ke kamar untuk menenangkan pikiran. Mereka berdua sudah berjanji apapun yang terjadi malam ini Justin tidak boleh bersedih. Claire khawatir jika sindrom depresi yang dialami Justin bisa membuat kacau pesta pernikahannya. Mengingat depresi itu bisa muncul setelah penderitanya mengalami kejadian yang berdampak negatif pada dirinya sendiri. Beberapa saat setelah Justin kembali ke ruangan, ia keluar kemudian mengendarai mobil golf. Lalu ia berhenti di tengah lapangan untuk membuang rasa kesedihan yang ia rasakan sambil memandangi bintang-bintang di langit. Para tamu undangan di dalam pun menjadi kebingungan kemana perginya Justin. Namun gak lama kemudian Justin kembali. I love you. I believe that I am the luckiest man on earth. Setelah sambutan dari mempelai pria, acara dilanjutkan dengan pesta dansa. Di tengah acara, anak laki-laki Claire bernama Leo terlihat mengantuk. Justin menawarkan diri menggendongnya ke kamar, tapi ia tuh malah ikut ketiduran. Claire kemudian membangunkannya, memberitahu kalau acaranya tuh belum selesai. Justin berkata kalau tubuhnya terasa berat, moodnya tidak baik, ia merasa tidak ingin melakukan sesuatu dan memilih menjauhi orang-orang. Acara selanjutnya adalah memotong kue pernikahan. Para tamu pun bertanya-tanya di mana mempelai perempuan, yang ternyata Justin lagi berendam dengan tatapan kosong. Kali ini giliran John yang mencoba memanggil Justin. Acara potong kue segera dimulai, sebaiknya ia segera turun. Lalu John pergi ke kamar Gabby, mertuanya, agar mengikuti acara potong kue. Namun Gabby malah mengucapkan kata-kata yang membuat John tersinggung dan menganggap bahwa acara pernikahan itu adalah hal sia-sia. Setelah John kembali ke ruangan, Gabby dan Justin masih saja belum terlihat. Ia menjadi semakin kesal, masuk kembali ke kamar Gabby kemudian membuang semua pakaiannya keluar. Ia berharap orang-orang yang membuat kacau pernikahan ini bisa segera meninggalkan rumah. Namun pakaian yang dibuang keluar itu dipungut pelayan kemudian dibawa masuk kembali. Di sini kita bisa melihat bahwa keluarga satu ini memang memiliki masalah komunikasi yang sangat buruk. Setengah jam kemudian Justin akhirnya kembali ke ruangan dan melanjutkan acara potong kue. Ia juga meminta maaf kepada Michael karena membuatnya khawatir. Setelah itu Michael membawa Justin masuk ke dalam kamar. Di dalam, ia menunjukkan sebuah foto ladang perkebunan apel yang akan diberikan kepada Justin dan menjadi tempat tinggal mereka setelah menikah. Michael akan melakukan apapun agar istrinya tersebut selalu merasa bahagia. Justin sangat senang kemudian berpamitan kalau ia ingin kembali ke acara. Lalu ia bertemu dengan John. Ia bertanya apakah Justin tahu berapa biaya yang ia keluarkan untuk pernikahan ini. John tidak peduli berapa besar uang yang ia keluarkan asal Justin berjanji tidak mengacaukan pernikahannya sendiri. Bahkan ia sudah mencoba mengusir ibunya, sumber masalah dan kesedihan yang ia alami. John berharap Justin dan Michael bisa bahagia selamanya. Kembali ke acara, Jack memperkenalkan Justin kepada tim anak buahnya yang baru. Ia ini adalah pekerja yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan. Justin nampaknya tidak tertarik dengan percakapan tersebut karena si Jack ini selalu membahas tentang pekerjaan. Namanya juga anak baru, Jack meminta tim mengikuti Justin untuk mendapatkan berita terbaru. Saat tim mencoba bertanya, Justin berkata jangan mengganggunya. Justin masuk ke kamar Claire kemudian berterima kasih atas biaya yang mereka keluarkan. Claire berkata seharusnya John tidak perlu bicara banyak. Ini bukan masalah biayanya, yang penting Justin bahagia. Akan tetapi adiknya tersebut masih saja terlihat murung. Justin membela diri bahwa ia selalu tersenyum sepanjang waktu. Claire menyebut Justin sudah membohongi mereka kemudian keluar. Hal tersebut tentu saja menambah rasa cemas yang dialami Justin. Lalu ia menemui Gabby, ibunya. Justin berkata kalau ia merasa ketakutan sepanjang waktu. Bukan karena pernikahan ini, namun akan sesuatu yang lain.
Gabby meminta agar Justin keluar kamar lalu mencari cara untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Merasa tidak dianggap orang-orang terdekatnya, Justin kembali ke acara dengan wajah yang murung. Sampai-sampai Michael tuh tidak berani menyapanya. Ditambah tim masih saja mengorek-orek Justin tentang pekerjaannya. Untuk mencairkan suasana, Claire kemudian memberi Justin sebotol minuman agar moodnya kembali. Betty. Setelah itu, acara pesta dilanjutkan keluar ruangan. Mereka bersenang-senang bergembira sambil menerbangkan balon kertas. John kemudian meminta Justin melihat balon-balon itu mengangkasa menggunakan teleskop miliknya. Setelah itu, kedua mempelai diberi kesempatan masuk ke dalam kamar. John sudah tidak sabar ingin melakukan ritual 21+ bersama Justin. Namun malam itu mood Justin belum membaik dan belum ingin melakukannya. Entah apa yang dipikirkan Justin, ia malah pergi keluar kamar meninggalkan John sendirian dalam keadaan tanggung. Justin kemudian berjalan ke tengah lapangan golf dan tanpa sadar tim mengikutinya. Ia masih saja ngotot ingin bertanya tentang pekerjaan. Namun Justin malah mendorongnya jatuh, kemudian mereka melakukan ritual terlarang di tengah lapangan. Setelah itu, Justin bergabung dengan para tamu yang sedang menikmati hidangan terakhir. Ia menemui Jack lalu mengeluarkan unek-uneknya. Justin berkata bahwa atasannya tersebut adalah orang yang gila pekerjaan dan lapar akan kekuasaan. Jack tidak menyangka akan dihina bawahannya sendiri, lalu meninggalkan acara dengan penuh perasaan kesal. Saat para tamu undangan berpamitan, Michael adalah salah satunya. Justin bertanya kemana ia akan pergi. Michael mengungkapkan perasaan kecewanya kepada Justin lalu berkata bahwa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Ia menyadari bahwa Justin mungkin tidak menginginkan pernikahan ini. Justin tidak mengelak dan menerima keputusan yang diambil Michael. Jadi bisa dibilang pernikahan mereka hanya seumur durasi film ini. Melihat hal tersebut, Claire sudah kehabisan kata-kata untuk Justin. Sepertinya biaya dan perhatian yang ia berikan kepada Justin sia-sia. Sesaat kemudian tim mendatangi Justin. Ia menawarkan diri jika mau ia bersedia menggantikan Michael. Namun Justin menolaknya. Masuk ke dalam rumah, pembawa acara menemui Claire. Undian yang mereka buat tidak ada satupun bisa menebak jumlah biji buncis dengan benar. Bahkan mendekati pun tidak, jadi hadiahnya tuh mau diapain? Claire yang terlanjur kesal dengan adiknya meminta mereka membuang hadiah-hadiah tersebut. You could say that. Throw it away. Oke, kita sekarang masuk ke bagian kedua. Bagian ini akan mengambil sudut pandang pemeran utama di film ini, yaitu Claire. Keesokan paginya, Claire membangunkan Justin lalu mengajaknya pergi berkuda. Di sebuah jembatan kecil, entah mengapa kuda milik Justin tidak mau menyeberang. Tanpa sengaja ia memandangi langit lalu melihat kalau bintang Antares tidak lagi terlihat. Sore harinya, Claire menyadari kalau Justin pergi dari rumah. Ia menghubunginya agar segera pulang karena mereka sangat mengkhawatirkan keadaannya. John sendiri jengkel dengan kelakuan adiknya tersebut. Perilakunya bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan Claire dan Leo. Lalu John bertanya, apakah Claire masih memikirkan planet yang mereka amati sebelumnya? Claire sangat khawatir dengannya. Planet itu selama ini terhalang Antares dan bersembunyi di belakang matahari. Jadi sebenarnya para ilmuwan telah menemukan sebuah benda angkasa, yaitu sebuah planet besar yang sedang bergerak mendekati bumi. Termasuk John dan Claire yang selalu mengamati pergerakan benda tersebut. John berkata kalau planet itu aman dan tidak akan menabrak mereka. Claire harus percaya kepadanya, apalagi dia adalah seorang ilmuwan. Planet tersebut diberi nama Melancholia. Sepanjang yang mereka tahu, planet itu hanya bergerak melewati bumi dan akan menjadi pemandangan indah saat mereka melihatnya. Malam harinya, Justin pulang dalam keadaan linglung. Nampaknya gejala depresi yang ia alami itu semakin parah. Bahkan untuk mengurus dirinya sendiri, Justin kesulitan. Apapun makanan yang ia makan terasa hambar dan tidak enak. Leo kemudian masuk ke dalam kamar menemani bibinya tersebut yang sedang beristirahat, yang menunjukkan planet Melancholia di internet. Jalur lintasannya memotong orbit bumi, yang artinya planet itu akan bertabrakan dengan bumi.
Claire masuk ke kamar lalu meminta Leo keluar dan jangan menakuti bibinya. You think I'm afraid of the planet and you're too stupid. Keesokan harinya, kondisi Justin perlahan-lahan membaik. Ia sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tiba-tiba turun salju dan hal tersebut membuat Justin kembali bersemangat. Sore harinya, Claire dan Justin kembali berkuda. Seperti hari sebelumnya, kuda itu tidak mau melewati sebuah jembatan kecil. Justin menjadi tantrum kemudian memukuli kuda yang ia tunggangi. Tanpa sengaja, saat mereka memandangi langit, mereka melihat sebuah objek besar yang gak lain adalah planet Melancholia. There it is. There's your flyby. Malam harinya, Claire memandangi langit dan melihat planet tersebut bersinar terang. Ukurannya hampir sama dengan bulan meskipun jaraknya masih sangat jauh. Hal tersebut menunjukkan bahwa Melancholia adalah sebuah planet raksasa. Lalu ia melihat Justin keluar rumah kemudian mengikutinya diam-diam. Justin pergi ke sebuah sungai kemudian berbaring di bebatuan tanpa menggunakan busana sambil memandangi Melancholia. Keesokan harinya, John membuat sebuah alat pengukur sederhana untuk mengamati planet tersebut. Claire bisa menggunakannya untuk melihat seberapa besar planet itu mendekat, kemudian mengecil saat planet itu menjauh. Our son has invented a very fine device. Kemudian di malam harinya, Claire mengamati planet itu dengan teleskop. Ia penasaran karena planet tersebut terlihat semakin mendekat. Lalu ia browsing di internet mencari berita tentang Melancholia. Sebuah situs menunjukkan jalur lintasan planet tersebut. Terlihat jalur lintasan bumi dan Melancholia saling memotong satu sama lain, yang artinya dalam waktu dekat kedua planet akan bertabrakan dan menjadi akhir kehidupan di bumi. John kemudian mendatangi Claire yang melihat kalau Claire masih saja memikirkan planet tersebut. Besok malam planet itu akan melewati bumi, namun seperti yang sudah ia katakan, planet itu hanya melintas dan tidak akan menabrak mereka. Because of the Earth's rotation. Keesokan paginya, Claire berbincang-bincang dengan Justin. Beberapa kali ia mencoba menghubungi seseorang di desa namun tidak ada jawaban. Tidak seperti biasanya, jika ia pergi dari rumah maka akan meninggalkan pesan. Justin berkata mungkin ini saatnya ia harus berkumpul dengan keluarganya. Perkataan Justin mengingatkan akan planet Melancholia. Rasa paranoid akan bertabrakan dengan bumi membuatnya kembali bertanya apakah planet itu hanya akan melintas. Justin berkata kalau bumi dan isinya tuh berisi kejahatan. Saat kehilangannya kita jangan terlalu bersedih. Tidak seorang pun bisa menolak takdir ini. Seolah-olah Justin tuh sudah mengetahui hal ini jauh-jauh hari. Claire tidak percaya dan menganggap Justin selalu berkhayal dalam imajinasinya. 678. Lalu Justin menyebut angka 678, jumlah buncis yang ada di dalam undian. Tidak ada yang mampu menebaknya. Ia sengaja menyimpannya sendiri agar tidak mengejutkan orang-orang. Bahkan sebelum datang ke tempat ini, Justin sudah mengetahui berapa jumlah lubang yang ada di lapangan golf. Perkataan Justin tentu saja membuat Claire semakin ketakutan. Di malam harinya, mereka bersama-sama menyaksikan Melancholia melintasi bumi. Melancholia terlihat sangat besar di hadapan mereka. John kemudian menunjukkan seberapa dekat planet tersebut menggunakan sebuah alat yang ia buat. Ia berkata 5 menit kemudian planet itu akan mengecil. Dan memang benar, gak lama kemudian Claire melihat ukuran planet tersebut lebih kecil daripada yang ia lihat sebelumnya. Apa yang ia khawatirkan tidak menjadi kenyataan dan ia sangat bersyukur atas keajaiban tersebut. Keesokan harinya, John sibuk mengamati Melancholia dengan teleskopnya, ditemani Claire yang kemudian tertidur di atas kursi. Saat terbangun, Claire sudah tidak melihat John di dekat teleskopnya. Claire kemudian mengukur kembali Melancholia, apakah planet tersebut semakin menjauh. Namun beberapa menit kemudian, Claire melihat bahwa planet itu berukuran lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya, yang artinya planet itu mendekati bumi. John! 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 Claire menjadi panik kemudian mencari John ke setiap sudut rumah. Ia bertanya kepada Justin apakah ia melihatnya. Justin berkata tidak, namun beberapa saat yang lalu terjadi keributan di kandang kuda. Claire kemudian pergi ke sana lalu mendapati John tewas karena bunuh diri. Ada kemungkinan John sudah mengetahui bahwa setelah melintasi bumi, Melancholia berbalik arah kemudian benar-benar akan menabrak bumi.
Tidak seperti Justin yang sudah pasrah akan takdirnya. Sebagai orang normal, naluri bertahan hidup Claire sangat tinggi. Ia berusaha menyelamatkan diri bagaimanapun caranya. Lalu ia menggunakan mobil golf untuk mencari perlindungan di desa. Akan tetapi, saat hendak melintasi jembatan kecil, mobil golf itu mendadak mati. Seolah-olah sudah tidak ada artinya lagi bagi mereka menyelamatkan diri. Sesaat kemudian terjadi hujan es. Claire menggendong Leo, anak sematawayangnya, kembali ke rumah. Claire kemudian berkata kalau ia ingin mereka tetap bersama-sama sebelum segalanya berakhir. Mereka bertiga kemudian keluar halaman. Leo bertanya kepada bibinya apakah masih ada harapan untuk mereka selamat. Justin berkata kalau mereka harus membangun sebuah gua ajaib masuk ke dalamnya agar terlindung dari bencana. Setelah gua ajaib itu jadi, mereka bertiga masuk ke dalamnya. Mereka saling berpegangan tangan sambil menunggu detik-detik terakhir planet itu akan menabrak bumi. Dan gak lama kemudian planet Melancholia semakin membesar dan akhirnya hancur bersama bumi beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Dan akhirnya film pun selesai. Dance of Death atau tabrakan antara Melancholia dan bumi bukanlah tujuan dari akhir film. Sutradara sepertinya ingin menyampaikan pesan kepada para penonton untuk lebih bisa memahami kondisi mental manusia dalam menghadapi akhir dunia, di mana Justin yang mengidap depresi melankoli mampu bersikap menerima atau berlapang dada saat bencana itu terjadi. Berbeda dengan Claire, manusia normal yang justru sibuk melakukan hal-hal untuk menyelamatkan diri walaupun hal tersebut adalah sia-sia. Tertabraknya bumi oleh planet raksasa tersebut seolah menjadi gambaran puncak depresi, di mana sudah tidak ada harapan lagi bagi manusia, karena telah datang kiamat yang menghancurkan bumi dan seluruh kehidupan di dalamnya. Itulah alur film Melancholia. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.